Ya, baik. Di sini saya akan menanggapi penipuan yang dilakukan oleh Ustadz Kainama ketika beliau mensyahadatkan 2 orang perempuan di dalam masjidnya. Untuk itu mari kita saksikan videonya. Diambil oleh malaikat dan dibawa kepada Tuhannya di dalam pekerjaannya. Kuli amr. Maka insya Allah saya sebutkan namamu berdua, supaya malaikat mengambil namamu berdua dan dilaporkan kepada pemilik langit dan bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah namamu dilaporkan kepada seorang yang sangat mulia, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara semua, 2 orang, ketika orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, itu bukan sekedar ucapan, tapi apa? Semua dosa-dosamu berdua hari ini sampai dari engkau lahir dihapuskan dan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ustadz di belakang, kalau saya salah silakan salahkan. Ayo, ada yang berani salahkan enggak? Ayo, ada yang berani salahkan enggak? Bahwa ketika orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, dosa-dosanya dilupakan Allah. Engkau berdua menjadi manusia yang baru, bagaikan bayi lagi. Tagal itu jaga diri baik-baik, jangan sampai bikin salah lagi. Rugi engkau ketika engkau bersyahadat tapi engkau bikin dosa. Rugi. Kenapa? Karena engkau telah dipulihkan. Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Katolik. Kristen ini siapa? Diana. Diana, engkau Kristen? Engkau tahu yang Ustaz ke ucapan barusan? Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Itu bukan ayat Al-Quran, itu ayat Bible. Lalu kenapa Kainama berani ucapkan di tengah persyahadatan? Karena ayat itu diucapkan oleh seorang yang memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Ustaz Kibran ucapkan. Ya, baik. Jadi kita sudah dengar bersama apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama. Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Dan itu katanya diucapkan oleh orang yang memuliakan Muhammad, begitu. Nah, apakah benar demikian? Jelas ini satu penipuan. Nah, yang dikutip oleh Ustadz Kainama itu adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini adalah perkataan dari Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus tidak pernah memuliakan Muhammad seperti yang dikatakan oleh Ustadz Kainama. Jelas ini adalah penipuan. Katanya Paulus itu palsu. Katanya Bible itu karangan manusia. Tetapi kenapa masih percaya kepada Bible? Nah, saya kira Islam ini tidak beriman kepada Bible. Tapi kenapa Ustadz Kainama ini selalu pakai Bible, bahkan dalam mensyahadatkan orang? Mengapa selalu cari pembenaran di Bible? Lagi pula di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu jelas sekali dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus? Nah, yang 2 orang tadi tidak berada di dalam Kristus. Jadi untuk 2 orang itu tadi tidak layak menggunakan ayat ini. Dan Anda Ustadz Kainama terlalu banyak tipu-tipu. Hanya karena modal fasih berbicara, maka orang-orang menganggap Anda ini cerdas. Padahal cerdas nipu. Dan sudah banyak sekali orang yang Anda tipu. Siapa meninggalkan Kristus akan binasa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada yang begitu besar kepada dunia ini. Dia mengutus firman-Nya datang ke dunia mengambil natur manusia. Itulah Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Sehingga siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka semua hutang dosanya, baik yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang, sudah dilunasi secara tuntas oleh Yesus Kristus di kayu salib. Sudah dibereskan, sudah dituntaskan. Sehingga pada hari penghakiman nanti, orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan dihukum karena dosanya, sebab Yesus Kristus sudah melunasi itu semua. Tetapi siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan menanggung sendiri penghukuman akibat dosanya di kekekalan. Jika mereka tidak mau Yesus Kristus yang menanggung penghukuman akibat dosa mereka, berarti mereka akan menanggung sendiri penghukuman akibat dosa mereka di kekekalan. Jadi, percayalah kepada Yesus Kristus, terimalah Dia sebagai Tuhan
dan juru selamat satu-satunya. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, sekian.